Iya, sebentar. Assalamualaikum. Ya, halo Ri. Hai teman-teman, halo teman-teman semua. Hari ini kita udah berkumpul buat membahas sesuatu topik dalam ekonomi mikro yang pastinya seru, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan juga bagaimana keduanya menentukan harga pasar nih. Dan bareng kelompok 7 dari Prodi Akuntansi, kita akan kupas tuntas tentang materi tersebut. Permintaan. Secara sederhana, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Makin rendah harga dari suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaiknya makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dimas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Ada sebuah kurva permintaan yang memiliki suatu barang akan meningkatkan jika harga turun. Kurva tersebut memiliki pengertian kurva permintaan adalah gambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Pentingnya kita untuk membedakan antara pergerakan di kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan di sepanjang kurva terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Sementara pergeseran kurva permintaan baik ke kanan atau meningkat dan ke kiri atau menurun disebabkan oleh perubahan-perubahan faktor-faktor lain selain harga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Maulida. Sekarang kita beralih ke sisi lain dari pasar, yaitu penawaran. Nah, penawaran sendiri yaitu adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Sama seperti permintaan, penawaran juga mempunyai hukum dasar, yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran ini menyatakan bahwa ceteris paribus, ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Kurva penawaran adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitupun bunyi hukum pada kurva penawaran. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope positif. Artinya, slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah kiri ke pojok kanan atas. Sama seperti permintaan, kita juga perlu membedakan antara pergerakan di sepanjang kurva penawaran atau karena perubahan harga barang itu sendiri. Dari pergeseran kurva penawaran karena perubahan faktor-faktor lain. Jadi permintaan datang dari konsumen, penawaran, dan produsen. Lalu bagaimana interaksi kedua menentukan harga di pasar? Akan menjelaskan untuk kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sofia. Titik di mana jumlah barang yang diminta konsumen sama persis dengan titik jumlah barang yang ditawarkan produsen disebut titik keseimbangan pasar atau market equilibrium. Kemudian pada titik ini harga yang terbentuk disebut harga keseimbangan atau equilibrium price, dan kuantitas barang yang diperjualbelikan disebut kuantiti keseimbangan atau equilibrium quantity. Nah, secara grafis titik keseimbangan ini adalah titik perpotongan antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Apa yang terjadi jika harga pasar tidak berada pada titik keseimbangan akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, jika harga pasar berada di atas harga keseimbangan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan lebih banyak daripada jumlah yang diminta. Ini disebut surplus atau kelebihan penawaran. Untuk menghabiskan stok yang menumpuk, produsen akan cenderung menurunkan harga.
yang akan mendorong permintaan naik dan penawaran turun hingga kembali ke titik keseimbangan. Begitupun sebaliknya. Mari kita lihat contoh sederhananya. Bayangkan pasar sepatu. Jika pada harga 200.000 konsumen hanya mau membeli 100 pasang, tetapi produsen siap menjual 300 pasang atau surplus. Produsen akan menurunkan harga jika pada harga 100.000 konsumen mau membeli 500 pasang, tetapi produsen hanya mau menjual 150 pasang atau sortag. Harga akan naik akhirnya mungkin pada harga 150.000 konsumen mau membeli 250 pasang dan produsen juga mau menjual 250 pasang. Ini adalah harga dan kuantitas keseimbangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mekanisme inilah yang secara otomatis menggerakkan harga menuju titik di mana keinginan pembeli dan penjual bertemu. Konsep keseimbangan pasar ini sangat fundamental dalam ekonomi mikro. Jadi teman-teman, dalam video ini kita telah mempelajari konsep dasar permintaan, penawaran, dan bagaimana interaksi keduanya di pasar menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Permintaan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri dan berbagai faktor lain dari sisi konsumen. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri dan faktor-faktor lain dari sisi produsen. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sofia. Jadi, titik pertemuan antara permintaan dan penawaran adalah titik keseimbangan pasar. Kemudian, di mana harga dan kuantitas yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 7. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Ya.